Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Ini 411966. Eh, Kali ini saya ingin memberikan playlist tutorial tentang web service yang memiliki fitur post, get, put, dan delete. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita membuat sebuah database terlebih dahulu. Kamu masukkan ke phpMyAdmin di localhost. Pertama-tama kita buka SAMPP dulu. Pastikan kalau Apache dan MySQL itu ternyala gitu. Nah, di sini saya sudah menyala. Langsung saja masuk ke phpMyAdmin di localhost. Sini kita buat baru. Untuk penamaan itu bebas, tapi di sini saya menggunakan db resblob. Dan untuk penyortiran juga bebas. Di sini saya menggunakan general CI. Lalu klik buat. Setelah itu kita impor database dari folder tugas. Selanjutnya klik go. Nah, jika checklist seperti ini berarti tidak ada masalah ya. Masuk ke designer untuk melakukan relasi. Di sini akan terjadi gagal. Kita perlu melakukan indexing pada tabel post di kategori ID. Pilih kategori ID, lalu pilih index. Sekarang mungkin sudah bisa. Nah, jika seperti ini berarti sudah bisa ya. Nah, kita simpan dengan nama bebas. Oke, untuk pembuatan database sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke database.php. Kita buat file database.php. Pertama-tama kita buat sebuah folder baru. Di sini saya beri nama blog.
Kita buat beberapa folder di dalam folder blog ini. Kita buat sebuah file PHP di dalam config dengan nama database. Kita menggunakan D besar. Buka sebuah tag PHP, lalu buat sebuah kelas dengan nama database. Kita buat sebuah private host dengan nama localhost. Lalu user DB dengan nama root. Dan password dengan string kosong. Lalu buat nama DB dengan nama yang sudah kita buat baru. Nama yang tadi kita buat tadi. Nama database yang kita buat tadi. Dan yang terakhir, kita buat sebuah private koneksi. Lalu kita buat sebuah metode dengan nama public function connect. Dan di dalamnya kita isi dengan this con sama dengan 0. Lalu kita coba lakukan error handling, try and catch. Kita buat new video. Video itu library untuk mengakses sebuah database. MySQL host. Lalu kita gabungkan dengan this host. Lalu kita gabungkan lagi dengan string titik 2 titik koma db name. Lalu kita gabungkan lagi dengan this nama db, user db, password db. Di bawahnya this con set attribute
video (2.2) Other error mode. Video (2.2) error mode exception. Itu jika berhasil, dan jika gagal atau catch, kita buat di dalamnya video exception, lalu kasih variabel. Kita echo koneksi error dengan get message. Dan terakhir kita lakukan return. Dan kita cek apakah file yang kita buat tadi tidak terjadi error atau terjadi error. Dan jika kosong, tidak ada apa-apa, maka itu benar, tidak terjadi error apa-apa. Lalu kita coba lakukan debugging di file database.php ini. Buat $stmp new database echo pre lalu vardam dan kita penutup echo dengan penutup pre. Ya, di sini itu adalah hasil debugging kita. Jadi tidak terjadi error apa-apa. Next, sekarang kita buat file post.php di folder models. Tambahkan save as, lalu tambahkan post.php dengan B besar karena untuk nama kelas. Kita buka tag php, lalu kelas post, lalu kita buat atribut private untuk count dan juga tabel. Dengan tabelnya post. Akan ada kategori sama post tuh. Nah, itu tabel post dengan sesuai nama itu.
Lalu kita buat atribut untuk bisa diakses di luar kelas, seperti ID, kategori name, title, body, author, create art gitu. Nah, di post itu ada ID, title, nyesuaiin itu sih. Ya, menyesuaikan yang ada di tabel post. Dan kita buat konstruktor yang sifatnya public supaya untuk secara otomatis menjalankan ketika kelas dipanggil gitu. Yang dalamnya ada this.con dengan variabel db. Lalu membuat metode untuk membaca. Yang pertama buat metode read untuk membaca semua post. Lalu single untuk membaca hanya satu post, satu ID. Lalu buat create untuk membuat post baru. Lalu buat update untuk mengubah post. Dan buat delete untuk menghapus. Kita coba membuka post.php dan localhost. Jika blank berarti tidak terjadi error ya. Kita coba melakukan debugging. Membuat parameter test, lalu new post dan P besar kelas tadi. String yang dalam ini menyesuaikan argumen ya, karena memerlukan satu parameter. Kita panggil variabelnya kembali, lalu penutup pre. Lalu buka. Berarti kelas kita sudah layak ya, atau sudah benar gitu. Kita komentarin kembali. Kita buat file read.php di API lalu folder post.
kita buat header access allow control origin untuk semua gitu, semua. Lalu header yang kedua, content type berupa application JSON atau JSON. Lalu include untuk mengakses file database dan juga post. Kita buat sebuah variabel database yang berisi new database kelas database. Lalu buat variabel db yang di dalamnya ada variabel database yang tadi buat kata tadi dengan connect yang ada di database, function connect yang ada di database. Lalu post untuk memanggil kelas post, variabel post untuk memanggil kelas post. Dan result untuk mengembalikan hasil dari post.read, function read yang ada di dalam post. Lalu kita buat variabel 6 yang dalamnya ada result.rowCount. Selanjutnya buat pengkondisian untuk mengecek jika 6-nya lebih besar dari 0, maka post, kita buat variabel post ar yang dalamnya untuk mengembalikan array untuk membaca data dari sebuah array, dari sebuah metode array. Lalu kita melakukan looping dalam menggunakan while untuk lalu kita fetch PDO fetch associate, maksudnya untuk mengembalikan yang diindeks dengan nama kolom. Maksud dari fetch associate untuk mengembalikan array yang diindeks dengan nama kolom. Kita ekstrak row-nya. Kita buat variabel post item yang di dalamnya ada array yang berisi ID dengan variabel ID. Dan title dengan variabel title.
lalu body yang dalamnya HTML entity decode, lalu variable body. Jadi maksudnya mengubah entitas HTML tuh jadi sebuah karakter gitu di dalam bodinya. Lalu author yang ada variabel author. Dan terakhir kategori ID. Selanjutnya kita push post item ke post ARR di data. Lalu kita echo JSON encode. Jadi kita mengembalikan post ARR-nya berupa JSON gitu. Lalu else, jika tidak, maka kembalikan echo JSON encode. Kita echo atau tampilkan berupa nilai JSON dengan pesan dalamnya pesan no post. Dan untuk menjalankannya kita masuk ke post dulu dan buat di dalam function read, di dalam function public read. Kita buat query, lalu menselect PID, maksudnya post ID di tabel post, title di tabel post, body di tabel post, author di tabel post, create ad di tabel post, dan kategori ID dari tabel post. Lalu C itu maksudnya kategoris di tabel kategoris. Nah, itu tabel post. Ada body, author, title, itu maksudnya dari situ. Nah, kita inisialisasi atau mengaliaskan jadi name jadi kategori name. Lalu from kita hubungkan dengan this.table. Lalu kita hubungkan lagi dengan P, maksudnya itu post. Left join, jadi menggabungkan gitu kategori dengan kategori post di kategori ID dari ID di tabel kategori. Kan kita sudah melakukan relasi di database.
masuk ke designer, dan tadi kita pernah melakukan relasi, dan makanya kita bisa menggabungkan di sini. Kalau kita buat statement, dengan statement dalamnya ada this.con, lalu prepare, lalu query. Lalu kita lakukan execute dari statement, dan mereturn statement. Lalu kita coba tes. Kita pertama-tama matikan dulu ya, mengomentari dulu debugging kita di post.php. Kita masuk ke localhost, lalu blog, lalu API, post, dan read.php. Dan sudah terbaca, artinya sudah berhasil. Untuk read.php kita sudah berhasil untuk membuatnya.